Selamat malam semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat bergabung pada acara kita malam ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung kembali, dan yang belum, mari kita doakan. Ini waktu kita mungkin paling setengah jam sampai 40 menit yang diberikan pada kita malam ini. Dan tentunya seperti yang sering sekali kami sampaikan bahwa ini minggu kelima, bukan hitung-hitung, tapi ini minggu kelima kita tidak bertemu di gereja bersama-sama. Dan tentu kerinduan itu semakin dalam, ya, semakin dalam. Namun sukacita yang besar ialah melihat saudara bapak-bapak yang bergabung dalam setiap kali kita ibadah, baik minggu pagi, minggu malam, pun juga ibadah doa setiap Rabu malam. Itu akan terus kita laksanakan selama PSBB ini belum dicabut. Baik, jadi malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Saya ulangi, surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Saya membacanya. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu dengan kuasa. Itu dalam King James, ditambah dengan kuasa, with power. Mari kita berdoa. Pada malam ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang telah Engkau karuniakan pada kami. Tuhan, walaupun hanya melalui online kami dapat melihat satu sama lain, tapi dalam hati kami sangat dekat, karena kami sangat rindu untuk bersekutu kembali dalam ibadah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang mengetahui hati kami, kiranya Engkau membuka hati kami untuk firman-Mu senantiasa, dan menguatkan iman kami dalam segala keadaan, terutama pada masa-masa seperti ini. Biarlah dalam pemberitaan firman-Mu, kiranya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Hamba-Mu yang tidak berkurang, yang hina, Engkau pakai sebagai Allah dalam menyampaikan firman-Mu, dan semua yang mendengar, yang melihat, dapat menerima kebenaran-Mu untuk pertumbuhan iman kami bersama, dan untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa, lindungi tempat ini, dan lindungi bangsa kami juga, dan kesehatan masing-masing saudara kami yang mendengar maupun yang tidak. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, saya mengambil judul renungan kita dari ujung ayat tadi. Imanmu dengan kuasa. Jadi saya balik, yaitu kuasa iman. Kuasa iman. The power of faith. Iman yang menyelamatkan itu hanya terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu satu hal, tidak boleh diganggu gugat. Itu sudah mutlak. Kalau orang beriman dengan hal yang lain, itu namanya penyesatan, dan itu namanya belum lahir baru. Maka iman yang benar, objeknya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kita tidak dapat dipandang sebagai tujuan. Artinya, kalau sudah selamat tidak boleh dipandang, ya sudah sampai di situ saja saya. Tidak boleh demikian. Karena iman percaya kita hanyalah sebagai awal pertumbuhan yang luar biasa dalam sifat ilahi, atau dalam karakter ilahi, atau dalam kodrat ilahi yang Allah kehendaki dari kita. Tadi pagi pastor sudah membaca, saya akan mengulanginya kembali. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 saja. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Perhatikan kata-kata di situ, sungguh-sungguh berusaha. Mengapa? Karena ketika kita percaya, itu bukan usaha kita. Itu pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang ada kerja kita. Ada kewajiban kita. Dikatakan dalam Alkitab, harus dengan sungguh-sungguh, sebuah keharusan. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu adalah nilai atau excellency of morality. Nilai moral yang excellent. Yaitu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. 7 hal yang perlu dibangun di atas iman. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Lihat, jadi dia akan melimpah kalau sungguh-sungguh berusaha. Dengan melimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Lihat tuh, giat dalam menyembah Tuhan, giat dalam memberi untuk Tuhan, giat dalam melayani Tuhan, giat dalam penginjilan, dan dalam berbagai hal, termasuk hal berdoa. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu tadi. Makanya kembali sekali lagi judul renungan kita adalah kuasa iman. Perlu kuasa iman. Jadi perlu ditambahkan ada usaha yang sungguh-sungguh. Ini bagian kita. Bagian Allah telah dilakukan oleh Allah sendiri. Ketika kita mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Sekarang kita hidup di dunia ini katanya berusaha bersungguh-sungguh bertambah. Masa-masa seperti ini, inilah bagian dari ujian kita. Kita dilihat apakah kita sungguh-sungguh menambahkan pada iman kita. Kadang sering sekali dan kebanyakan di antara orang Kristen hanya bersungguh-sungguh ketika semua keadaannya baik-baik. Kantongnya cukup dan kesehatannya cukup. Sekarang masanya untuk membuktikan kuasa iman itu sendiri. Maka dari itu kita akan merenungkan 3 hal penting berhubungan dengan kuasa iman itu pada malam hari ini. Yang pertama, iman memelihara dan melindungi kita. Iman memelihara dan melindungi kita, itu poin pertama. Pemeliharaan Allah terutama dalam hal hidup kekal. Kita sudah diselamatkan, namun pemeliharaan keselamatan kita itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Dan orang yang sama, Rasul Petrus juga mengatakan hal yang sama. Mengapa Petrus pernah mengalami kegagalan? Kalau orang gagal kan biasanya iblis menggoda bahwa, oh karena kamu gagal, kamu nggak selamat. Tetapi di sini Tuhan menyatakan dengan jelas dalam firman-Nya di 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, ayat 5, yaitu kamu, ini berkenanya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ingat itu? Kita dipelihara, keselamatan jiwa kita dipelihara oleh Allah karena iman. Jadi bukan karena perbuatan, ya, karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan yang tersedia itu kapan? Kenyataan keselamatan kita itu belum, tapi udah terjamin dan terpelihara oleh Allah. Dan terpeliharanya itu adalah karena apa? Iman kita. Terpelihara karena iman kita. Jadi iman memelihara kita berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Kalau Yohanes pasal 5 ayat 24 itu ayat hafalan kita dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Ini mendengar tidak sekedar memberi telinga, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu present tense. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu kata Yohanes pasal 5 ayat 24. Ya. Jadi memelihara kita untuk hidup yang kekal. Pemeliharaan Allah itu luar biasa. Ingat 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-13. Ayat 11 dikatakan apa? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Ayat 11, ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ingat itu, memiliki itu karena iman percaya. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, iman memelihara kita berhubungan dengan kehidupan yang kekal kita. Itu yang sangat penting dan itu nilai yang sangat-sangat terpenting dalam hidup kita. Ya, jangan pernah ragu. Kalau masih ada orang yang ragu akan hal itu, berarti imannya itu
mati dan sia-sia. Mati dan sia-sia. Kemudian iman yang memelihara kita untuk hidup di dunia ini. Untuk hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini kita perlu kebutuhan, dan ini yang paling sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Mau sekolah Alkitab, mau bukan kah? Apalagi pada masa-masa seperti ini, yang kami doakan dan kami pikirkan ialah saudara kita yang bergantung pada pendapatan harian. Tentu dengan PSBB ini, pendapatannya terganggu bukan? Income-nya terganggu bukan? Ekonominya terganggu juga. Tetapi di atas semua itu, bagaimana kita hidup oleh iman? Sambil mengerjakan apa yang boleh kita kerjakan. Seperti dalam pengakuan Raja Daud dalam Mazmurnya. Dia katakan apa? Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Coba dihafal ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu iman loh. Iman. Karena dalam Mazmur pasal 23, Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala agung di situ. Dan gembala agung itu berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, baik untuk hidup di dunia ini maupun sekarang ini di sorga. Bentuk pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus bagi kita di sorga sekarang inilah Ia menjadi juru syafaat bagi kita, dan Ia menjadi pembela kita di hadapan Allah. Mengapa perlu juru syafaat? Alkitab mengatakan kita sering lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus dalam Roh Kudus menyampaikan itu kepada Bapa. Mengapa kita perlu pembelaan? Karena iblis masih menuduh kita dan mendakwa kita setiap hari, sebagaimana yang dia lakukan kepada Ayub. Jadi pemeliharaan hidup kita untuk hidup ini kita perlu. Dan bacalah Mazmur 23 sampai ayat 6, bahwa Allah membimbing kita pada kesegaran, Allah membimbing kita pada rumput yang hijau, dan semua, bahkan menghadapi kematian sekalipun. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa tidak? Karena dia beriman pada Tuhan. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bukankah pada masa-masa ini kita perlu penghiburan? Penghiburan itu ada pada Tuhan. Penghiburan itu ada pada Tuhan. Tuhan sendiri adalah penghiburan bagi kita. Karena Dia adalah Allah penghiburan kita. Di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Untuk hidup ini, Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan di Mazmur pasal 31 ayat 24 dikatakan Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Yang setiawan itu dalam bahasa Inggrisnya the faithful. Orang yang penuh dengan iman, orang yang setia, dijaga oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Congkak kenapa? Karena kita kadang-kadang merasa tidak memerlukan Tuhan. Tapi yang rendah hati dan percaya dipelihara oleh Tuhan. Dan masih ingat apa kata Rasul Paulus terhadap orang Filipi di suratnya pasal 4 ayat 19? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu, tapi keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya, standarnya, ukurannya, kekayaan Allah. Allah kita maha kaya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah kita punya iman yang penuh kuasa? Apakah kita sungguh percaya pada pemeliharaan Tuhan? Termasuk pada masa-masa seperti ini. Kalau kita melihat perjalanan hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama, bukan pada masa ini saja ada masalah seperti virus corona ini. Kita hanya kaget aja karena tidak pernah seperti itu, belum pernah seperti ini. Dan ingat, masih banyak nubuatan dalam Alkitab mengatakan banyak hal-hal yang akan terjadi yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Maka dikatakan jangan heran akan hal itu. Jangan heran, tapi percaya. Amin. Tapi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, pada pemeliharaannya. Memelihara dari bahaya. Jadi iman kita memelihara kita dari bahaya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dalam perjalanan menuju Roma. Mereka mengalami karam kapal di tengah jalan, dan Paulus menguatkan orang-orang yang ada dalam kapal itu. Karena mereka semua ketakutan. Mengapa saya memilih contoh ini? Karena di situ Rasul Paulus menjadi contoh loh. Menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi saksi yang baik oleh karena imannya. Saya membacanya pasal 27 ayat 20 dan 21 dan 22. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22. Tetapi sekarang, ingat itu penekanannya, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini. Oh, bolehkah kita katakan?
Tetapi sekarang dalam kesukaran ini, karena COVID-19, karena virus ini, dalam kesukaran ini, ya tak? Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ingat, bertabah itu namanya patience atau long suffering, kesabaran. Dan kesabaran adalah buah dari iman. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan bukan hanya memelihara kebutuhan kita, tapi pemeliharaan Tuhan memelihara kita dari bahaya, memelihara kita dari bahaya. Dan satu lagi hamba Tuhan yang saya ambil contoh dari Perjanjian Lama ialah Raja Daud, yang dalam perjalanan hidupnya ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia dari tempat ke tempat lain berpindah-pindah, tapi kita melihat mazmurnya bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena pelindungan Tuhan. Dan dia sering katakan, setiap kali aku takut karena kejaran orang, setiap kali aku takut karena nyawaku akan dicabut oleh musuhku, aku percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Buktinya apa? Begitu banyak cara orang membunuh Daud, terutama Raja Saul. Toh, Daud dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan memelihara hidup kita. Ingat Roma pasal 1 ayat 17, dikatakan ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya, yakinkah kita, sadarkah kita bahwa kita orang benar karena dibenarkan? Jika hal itu benar, maka tuntutannya ialah orang benar akan hidup oleh iman. Karena iman memelihara hidup kita. Iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita melindungi kita dari pencemaran dunia dan kedagingan. Jadi selain daripada memelihara hidup kita, baik dari makanan maupun kebutuhan kita dan dari bahaya, juga iman melindungi kita dari pencemaran dunia dan kedagingan. Mengapa ini perlu? Karena kita hidup di dunia ini. Ya, dunia yang tercemar, dunia yang gelap dengan dosa dan kedagingan. Kedagingan itu bukan masalah dunia, masalah diri sendiri loh. Masalah diri sendiri. Pengalaman Yusuf di rumah Potifar sebagai pembantu di rumah itu, kita lihat bahwa begitu dia masuk ke rumah itu, Tuhan menyertai Yusuf dan rumah Potifar diberkati Tuhan dengan luar biasanya. Tetapi ingat, di mana ada kebenaran, di sana iblis menggoda. Dan iblis memakai istri Potifar untuk menggodai Yusuf. Ini hubungannya dengan kedagingan. Hari demi hari, minggu demi minggu, istri tuanya itu menggodanya untuk bersetubuh dengan dia. Tapi apakah Yusuf mengalah? Tidak. Mengapa? Karena dia percaya pada Tuhan. Maka sampai-sampai dia bilang kepada istri Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ingat, dia tidak berkata, Yusuf tidak berkata bahwa kalau ia bersetubuh dengan istri Potifar, dia berdosa hanya kepada Potifar saja. Tetapi Yusuf tahu bahwa setiap dosa yang dilakukan adalah dosa terhadap Allah. Dosa terhadap Allah. Itulah sebabnya Yusuf terlindungi dari pencemaran dunia dan kedagingan. Dia terlindungi dari keinginan daging yang terus dilakukan oleh istri Potifar. Dan tentu di belakang itu kan iblis yang bekerja. Ya, iblis yang bekerja. Jadi itu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Termasuk juga Daniel dan kawan-kawan. Pasal 1 ayat 8 kitab Daniel. Karena Daniel telah berketetapan dalam hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya. Ingat, semua harus berawal dari hati kita. Karena iman itu ada di dalam hati. Kepercayaan itu dalam hati. Bukan dalam pikiran. Bukan dalam pikiran, tapi di dalam hati. Itu yang pertama. Iman memelihara kita dan melindungi kita. Yang kedua, iman adalah perisai kita. Iman adalah perisai kita. Kalau berbicara tentang perisai, kita harus ingat tentang perang. Karena nggak mungkin ada perisai tanpa perang. Memang kita prajurit. Kita prajurit. Kita sudah memasuki medan perang. Dan medan perang itu kita mulai masuk ketika kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah kita memasuki medan perang. Perisai berfungsi untuk menahan, menangkal, menangkis setiap serangan dari musuh. Dan musuh kita dalam kelompok besar hanya ada 3. Yang pertama, dunia. Yang kedua, iblis. Yang ketiga, keinginan daging kita sendiri. Itu musuh kita setiap hari. Setiap hari. Sekarang kita sedang mendengarkan firman Tuhan pun, musuh itu tetap bekerja.
nanti setelah kita mendengarkan firman, musuh itu tetap bekerja, maka perlulah hidup oleh iman, dan kita perlu mengenakan perisai iman. Maka kalau kita melihat seluruh perlengkapan senjata Allah yang Allah karuniakan kepada kita di Efesus pasal 6, dikatakan di ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apakah dalam keadaan susah? Hiduplah oleh iman. Dalam keadaan senang, hiduplah oleh iman. Dalam keadaan sakit, hiduplah oleh iman. Jangan merengek-rengek. Dalam keadaan senang, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap hidup oleh iman. Dalam keadaan kelimpahan, tetap hidup oleh iman. Ya kan? Karena kebanyakan kecenderungan orang itu kalau lagi enak-enaknya itu sombong, meninggalkan Tuhan. Ya, tapi hiduplah oleh iman. Itu yang sangat penting, yang perlu kita ingat selalu. Makanya ini peperangan. Dikatakan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, ingat, Alkitab menjamin, sorga menjamin, Allah menjamin, bahwa dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi, iman adalah perisai kita yang memadamkan. Yang pertama, memadamkan panah api dari si jahat. Panah api, saudara. Ya, saya ingat panah ini, saya ingat Pak Rudi sebenarnya. Karena di anggota gereja kita hanya Pak Rudi yang pintar panahan. Ya dah? Nah, saya pernah berbincang-bincang bahwa Pak Rudi katanya bisa memanah berapa ratus meter atau mungkin kilometer. Dan saya bayangkan kalau itu dipanah itu mati orangnya. Kalau binatangnya bisa mati dah. Ya. Tetapi ini panahnya si jahat ini panah api. Panah api. Mengapa? Kalau panah api membakar dan menghanguskan. Menghanguskan kesaksian kita, menghanguskan semangat kita untuk melayani, menghanguskan semangat kita untuk berdoa, menghanguskan kemauan kita untuk menyanyi untuk Tuhan. Gitu. Makanya dikatakan hiduplah oleh iman karena ada panah api dari si jahat. Bagaimana caranya? Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Ingat, lawanlah iblis, bukan main-main dengan iblis. Bukan, lawan. Harus dilawan. Tidak boleh main-main, tidak boleh kompromi. Yang kompromi dengan iblis sama dengan pengikut iblis, sama dengan temannya iblis. Maka dikatakan lawanlah dia dengan iman. Ayat 9, jawabannya bagaimana cara melawannya? 1 Petrus pasal 5 ayat 9, Petrus memberikan cara melawannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, bukan iman yang lembek, tapi iman yang teguh. Iman teguh kalau kuat kita dalam firman Tuhan. Iman teguh kalau kita kuat berdoa. Iman teguh kalau kita bersekutu dengan Tuhan secara rutin. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Aduh, kata-kata ini tepat sekali dengan zaman sekarang ini ya. Betapa saudara-saudara kita di Amerika, ratusan ribu sudah mati loh. Dan masih ratusan ribu yang terkena virus corona itu. Banyak pendeta yang kena di sana juga, karena dia tidak tahu kalau itu ada kena orang bersalaman dengan dia. Ada berapa kan? Kemudian bagaimana dengan negara-negara lain, tetangga kita di Singapura, di Malaysia juga demikian. Jadi dikatakan karena kamu tahu bahwa saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oh, dunia sedang menanggung penderitaan COVID-19 ini. Tetapi kalaupun iblis bekerja, ingat dalam segala hal iblis akan bekerja loh. Karena 1 Petrus 5:8 tadi katakan iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya dalam segala keadaan. Keadaan virus, keadaan sehat, keadaan susah, keadaan kantong tebal, keadaan tipis pun, kanker pun, segala macam kantung kering itu. Tetap iblis mencari siapa yang dapat ditelannya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman kita adalah perisai kita untuk memadamkan api dari si jahat. Kemudian iman mengalahkan dunia dan segala sistemnya. Ya, iman mengalahkan dunia dan segala sistemnya. Makanya dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak dalam orang itu. Karena semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Maka bagaimana mengalahkannya? Bagaimana mengalahkannya? 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yang lahir dari Allah. Ingat Yohanes pasal 3. Kita dilahirkan kembali dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipercaya. Kita lahir dari Allah. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Ya.
iman kita. Lagu pujian kita ada bukan? Iman kemenangan, iman kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia ini. Karena kita tinggal di dunia ini loh. Maka iman kita yang mengalahkan dunia ini. Kemudian, mengalahkan kemustahilan. Seperti Bapak Abraham, kalau nanti baca Roma pasal 4, ayat 19 sampai 21, ketika Bapak Abraham sudah masuki hampir 100 tahun umurnya, Ibu Sarah sudah mustahil untuk melahirkan. Tetapi Abraham katakan apa? Meskipun ia tahu bahwa ia tidak mungkin melahirkan anak, tapi ia memperkuat imannya kepada Allah. Mengalahkan kemustahilan. Iman dapat mengalahkan. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang mustahil. Kemudian, iman adalah perisai kita selain memadamkan panah api dari si jahat, mengalahkan dunia dan segala sistemnya, juga menaklukkan dan merubuhkan setiap keangkuhan manusia. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5, memang kami masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini bukan? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Beda tak? Kita tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah dalam diri kita adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus Kristus sama saja itu kuasa Allah. Ketiganya adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Benteng keangkuhan, benteng kerendahan diri, dan segala jenis-jenis benteng itu. Kami mematahkan setiap siasat yang orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran. Mengapa? Karena pikiran adalah medan perang bagi iblis. Ingat, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam hatinya. Tetapi pikiran ini masih bisa diganggu oleh iblis. Itulah sebabnya pikiran itu perlu ditaklukkan. Paulus katakan apa? Milikilah pikiran Kristus. Ya, milikilah pikiran Kristus. Jadi itu yang paling penting. Itu yang paling penting bagi kita. Jadi, bagaimana lagi dengan hidup oleh pimpinan Roh Kudus? Paulus katakan kepada orang Galatia dalam pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa? Keinginan daging ini macam-macam. Setiap hari kita digoda dengan keinginan daging kita. Itu yang kedua, saudara. Yang kedua. Dan yang terakhir adalah iman menguatkan doa kita menjadi efektif. Iman menguatkan doa kita menjadi efektif. Bukan kita dituduh kita nggak berdoa sih berdoa, tapi efektif atau tidak. Mengaku apa tidak? Kadang berdoa, asal berdoa bukan? Yang penting sudah ngomong Tuhan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana doa itu menjadi efektif? Apalagi kalau makan kan kau udah kelaparan, boro-boro berdoa. Udah masuk dulu baru ingat gitu. Udah tutup mata sebelah baru ngomong, oh Tuhan terima kasih makanan ini, tapi udah masuk duluan gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi kita lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang efektif ditunjang oleh iman yang berkualitas. Doa yang efektif ditunjang oleh iman yang berkualitas. Matius pasal 20 ayat 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini bukan masalah ukuran besar kecilnya iman, tapi kualitas iman. Ya, kualitas iman. Kita melihat beberapa orang yang imannya berkualitas di dalam Alkitab. Ada Yairus, ada perwira, dan ada perempuan Siraun Fenisia. Mereka itu bukan masalah iman besar, tapi kualitasnya. Kepercayaan mereka akan kuasa Tuhan sangat-sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Doa yang efektif ditunjang oleh iman yang berkualitas. Doa yang efektif didorong oleh keyakinan kita pada kemampuan dan kesediaan Allah. Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang kita imani. Makanya minta itu harus dengan iman. Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa saudara. Ayat 18, ayat 20 dan 21 surah Efesus pasal 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dari segi kuantitas daripada yang kita pikir atau yang doakan atau kita pikirkan. Jadi Allah itu tidak hanya masalah kuantitas tapi kualitas. Allah memberi yang terbaik bagi kita ketika kita hidup oleh iman. Dalam doa kita yang efektif oleh keyakinan kita pada kemampuan dan kesanggupan Allah. Mengapa demikian? Tidak mungkin kita berdoa kepada Allah kalau kita tidak percaya akan kesanggupan Allah. Sama seperti sekarang ini. Jangan berdoa bagaimana cepat keluar dari COVID ini, tapi berdoalah bagaimana saya tetap percaya pada Tuhan. Berdoalah bagaimana iman saya tidak goyah dengan masalah ini. Itu yang paling penting. Ingat teman Daniel di perapian, ingat Daniel di dalam gua singa. Mereka tidak berdoa supaya lepas dari itu, tapi berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu kemampuan yang luar biasa. Dan Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau membaca ini saya sering benar-benar terpana dalam hati. Percayalah bahwa kamu telah past tense, telah past perfect tense, telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Inilah iman yang melampaui batas-batas kemampuan kita. Inilah iman yang melampaui menembus tembok-tembok kemustahilan, yaitu mempercayai sepenuhnya bahwa Allah sanggup, dan Allah rela, dan Allah mampu melakukan lebih daripada yang kita minta. Itu. Iman menguatkan doa kita menjadi efektif, ditunjang oleh yang iman berkualitas, didorong oleh keyakinan pada kemampuan dan kesediaan Allah. Dan yang terakhir, doa yang efektif dijamin oleh ketundukan kita pada kehendak Allah. 1 Yohanes pasal 5:14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau ini bersyarat, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ini doa bersyarat, saudara, berhubungan dengan iman. Seberapa percaya kita dan seberapa tunduk kita pada kehendak Allah. Kebanyakan orang Kristen mau berdoa, keinginannya, kerinduannya dikabulkan, doanya dikabulkan, tapi tidak mau melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah mulai dari hal-hal yang kecil, hal kecil yang boleh kita lakukan untuk Tuhan. Itu sangat penting kita ingat dan kita lakukan. Dikatakan sekali lagi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendak Tuhan, penginjilan itu kehendak Tuhan loh. Jadi pasti kalau kita berdoa untuk penginjilan, pasti Tuhan kehendaki. Pasti Tuhan kehendaki. Kemudian menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, pasti kehendak Tuhan. Maka berdoalah, Tuhan jadikan saya berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan jadikan saya berkat bagi saudara kami yang lain. Itu kehendak Tuhan. Ya, kebanyakan doa kita doa egois loh. Maunya Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, Tuhan mau ini. Kita tidak boleh begitu, nggak salah, tapi tidak begitu penting bagi Tuhan. Mengapa? Dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang kita perlukan untuk dimakan, untuk dipakai, untuk diminum, untuk ditinggal, untuk tempat tinggal, semua itu Tuhan akan menambahkan jikalau kita efektif dalam berdoa kita, dalam ketundukan kita pada kehendak Allah. Jadi saudara, saya ulangi sekali lagi, inilah kuasa iman, yaitu iman memelihara dan melindungi kita, melindungi untuk hidup kekal, memelihara untuk hidup dunia ini. Kemudian iman kita adalah perisai kita, dan iman kita menguatkan doa kita menjadi efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, kemurnian iman dasarnya ialah Alkitab, dan objeknya ialah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan ragu itu. Iman yang murni bagaikan emas tua yang siap diuji di dapur perapian. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan apa? Imanmu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Jadi sama pada masa-masa seperti ini kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji. Akankah dinyatakan lebih murni dari emas nanti setelah COVID ini selesai? Itu harapannya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ya kan? Kuasa iman yang berkualitas akan selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 12 nas kita tadi ayat 12, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 12, ini ayat yang akan saya baca. Ayat 12, 2 Tesalonika pasal 1. Sehingga nama Tuhan, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasa iman kita itu tujuan agungnya adalah
Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kita. Bukan untuk kebaikan kita saja, tapi kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita sepanjang kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan dan mengabulkan apa yang kita rindukan dan kita doakan. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 5, 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini yang kita perlukan. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Bagaimana dengan saudara? Punya kuasa iman malam ini? Ini masa-masanya kita diuji iman. Mari, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Saya masih punya saudara yang belum lahir baru. Masih punya teman sekerja yang belum lahir baru. Saya ingin dipakai Tuhan. Tuhan, saya ingin tunduk pada kehendak-Mu. Selama ini saya hanya pada kehendak saya. Mari. Tuhan, saya tahu ini iman saya sedang diuji karena saya bisa melewatinya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada firman Tuhan yang terus-menerus dengan tekun kita renungkan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya iman kami dikuatkan. Karena di dunia ini, bahkan sekarang ini, pada saat sekarang ini pun sudah 3 bulan ini, kami diuji imannya dengan hadirnya dan mewabahnya virus corona 19 ini Tuhan. Kiranya kami tidak mengabaikan setiap peringatan dan maklumat, tapi di balik itu, di atas semua ini, kiranya kami tidak mengabaikan bahwa kami punya iman yang kokoh dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau di antara kami ada yang lemah imannya, karena kurang baca firman, karena kurang berdoa, kiranya dibangkitkan kembali Tuhan, dikuatkan kembali, digairahkan kembali. Karena tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu, tanpa kehadiran-Mu, tanpa penyerahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tidak ada artinya dan kami mudah lemah, kami mudah jatuh. Panah api dari si jahat siap sedia untuk menyerang kami, untuk menembak kami Tuhan, supaya kami hangus, supaya kami lemah dan kacau balau hidup kami. Kami tidak ingin seperti itu. Kami rindu agar hidup kami kuat di dalam Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuduskanlah berita firman dalam hati masing-masing. Jikalau ada pendengar yang belum yakin akan kelahirnya kembali, Tuhan kiranya Engkau memimpin dan menguatkan hatinya untuk terbuka pada Tuhan Yesus Kristus. Bagi anggota gereja yang sudah percaya, yang sungguh-sungguh lahir baru, agar imannya dikuatkan, yang malas berdoa selama ini, yang malas memuji Tuhan, yang tidak setia kepadamu Tuhan, kiranya digairahkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga nanti ketika kami ketemu, kami dapat berkata dan membuktikan bahwa iman kami ternyata tahan uji. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, ampuni segala hal yang tidak berkenan dan perkataan tindakan di hadapan Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.